Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Tiar Nugraha. Saya merupakan mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat mengenai sejarah komunikasi dan perkembangan ilmu komunikasi. Sebelumnya kita harus mengetahui komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah sebuah aktivitas penyampaian informasi seperti pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya secara langsung ataupun tidak langsung. Sejarah komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Komunikasi era pre-modern. Pada masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal asap. Hal ini menjadikan sinyal asap sebagai salah satu dari bentuk komunikasi tertua di sejarah. Bahkan, sampai sekarang kita masih bisa menemukan jenis dari komunikasi ini di Roma sebagai salah satu cara untuk mengindikasikan terpilihnya paus baru di sana. Selain sinyal asap, jenis komunikasi tertua yaitu menggunakan drum. Motivasi penggunaan drum adalah hutan. Suku-suku pedalaman Afrika yang tinggal di hutan tentunya memiliki jarak pandang yang terbatas, sehingga drum dipergunakan sebagai metode berkomunikasi. Pada tahun 101 Masehi, seorang Tionghoa yang bernama Sai Lun menciptakan kertas. Dengan adanya kertas, dimulailah era surat menyurat. Pada awal perkembangannya, terdapat dua jenis surat, yaitu yang diantarkan tukang pos dan yang kedua diantarkan merpati pos. Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang Sultan Baghdad yang bernama Nuruddin pada tahun 1146 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Pada masa Perang Dunia Pertama, merpati pos digunakan oleh pasukan perang Amerika sebagai media berkomunikasi. Dan pada komunikasi era modern, terdapat telegraf. Telegraf diciptakan oleh Samuel F. B. Morse pada tahun 1837. Telegraf adalah sebuah alat yang bisa mengirim dan menerima pesan secara jarak jauh dan menggunakan kode Morse sebagai kode komunikasi yang diciptakan oleh Samuel F. B. Morse. Sandi ini menggunakan representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Dan pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Namun pada kenyataannya, Antonio Meucci lah yang menemukan telepon pada tahun 1849, kemudian mematenkannya pada tahun 1871. Selama seabad lebih, seluruh dunia mengenal Bell sebagai penemu telepon. Namun pada Kongres di Amerika, tanggal 11 Juni 2002, Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon. Dan selanjutnya ada perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, tradisi retorika, dan yang kedua, tradisi pertumbuhan, ketiga, tradisi konsolidasi, dan yang keempat, teknologi komunikasi. Yang pertama, terdapat tradisi retorika. Tradisi retorika Aristoteles merupakan model komunikasi paling klasik. Model ini bersifat persuasif atau mengajak. Menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, dan retorik. Dan yang kedua ada tradisi pertumbuhan yang berlangsung pada tahun 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Menurut W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit,
dan jaringan komputer. Dan yang ketiga ada periode konsolidasi. Periode konsolidasi ini berlangsung pada Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Dan tokoh-tokohnya ada Harold Laswell, Paul F. Lazarsfeld, Kurt Lewin, dan juga Carl Hoagland. Dan yang keempat, ada teknologi komunikasi yang berlangsung pada tahun 1960 sampai dengan sekarang. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Dan yang keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang kelima, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.